warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du, Allah ta'ala fi Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak Ibu jamaah salat Isya dan tarawih yang mudah-mudahan kita semua senantiasa mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, malam hari ini kita sudah berada di malam ke-28 bulan Ramadan. Teriring doa kita bersama, mudah-mudahan semua aktivitas kita, ibadah-ibadah kita di bulan Ramadan, puasa kita, tadarus Al-Quran kita, qiyamul lail kita, infak sedekah kita, dan juga ibadah-ibadah kita yang lain senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau diibaratkan kita ini ikut lomba lari maraton, ini sebentar lagi kita sudah mau finish. Sebentar lagi sudah mau finish. Nah, kalau ikut lomba lari sebentar lagi finish, pertanyaannya, orang ini mempercepat larinya atau justru memperlambat larinya? Ya, semuanya ingin mempercepat larinya. Tujuannya apa? Karena dia ingin jadi pemenang. Jadi biar jadi pemenang, maka dia percepat. Dia tingkatkan kualitas yang dia miliki itu agar dia bisa mencapai finish dengan baik dan akhirnya dia menjadi pemenang. Nah, mari kita tanya kepada diri kita masing-masing, ketika saat ini Ramadan sudah hampir meninggalkan kita, apa yang sudah kita perbuat? Terutama di 10 hari terakhir. Karena kalau kita mengacu kepada satu hadis dari Aisyah radhiyallahu anha yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-'ashr, jadi ketika masuk di 10 hari terakhir di bulan Ramadan, Rasulullah ini melakukan 3 hal. Yang pertama, syadda izar. Yang kedua, wa ahya laylan. Dan yang ketiga, wa ayyadha ahlan. Jadi Rasulullah melakukan 3 hal ini. Maka sudah sepantasnya bagi kita yang selama ini mengaku sebagai umatnya Rasulullah, maka mari kita contoh apa yang beliau ajarkan, apa yang beliau contohkan kepada kita ketika kita sudah berada di 10 hari terakhir ini. Ternyata Rasul pertama melakukan apa? Syadda izar. Rasulullah ini mengencangkan sabun, mengencangkan sabunnya. Ini jangan diartikan berarti sabunnya Rasulullah menolak. Bukan seperti itu. Artinya Rasulullah mengencangkan sabunnya, mengencangkan ikat pinggangnya ini. Beliau ini memperbanyak amal ibadah, sholatnya, tadarus Qur'annya, zikirnya, infak sedekahnya. Luar biasa beliau tingkatkan di
10 hari terakhir menghidupkan malam, maka kemudian kita menyalakan kembang api. Bukan seperti itu. Menghidupkan malam ini artinya beliau tidak berhenti. Waktu-waktunya digunakan untuk senantiasa bermunajat kepada Allah, lebih dekat kepada Allah. Beliau gunakan waktu-waktu malamnya untuk senantiasa beriktikaf dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang ketiga, yang terkadang kita ini lupa. Kalau tadi pertama Rasul mengencangkan sahur atau ikat pinggangnya, yang kedua Rasul menghidupkan malamnya dengan memperbanyak ibadah-ibadah. Yang ketiga ini terkadang kita lupa. Wa ayyuhum ahli. Beliau juga membangunkan keluarganya untuk ikut beribadah kepada Allah. Ini mengajarkan bahwa ya kalau kita ingin masuk surga ya jangan egois dong. Jangan ingin masuk surga sendirian, kemudian keluarganya ditinggal. Maka ajarkan kepada kita, wa ayyuhal anak, bangunkan keluarganya. Bagi seorang suami, istri dan anak-anaknya juga dibangunkan. Demikian juga seorang istri, suami dan anak-anaknya itu dibangunkan. Ayo kita isi malam-malam ini, terutama di 10 hari terakhir ini, untuk memperbanyak ibadah kepada Allah. Nah, kalau kemudian bisa kita lakukan ini, insya Allah, apa yang menjadi tujuan kita ketika kita melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan ini, yang tidak lain ujungnya adalah kita mendapatkan pengampunan atas dosa-dosa yang pernah kita perbuat. Insya Allah ini bisa sama-sama kita ambil. Karena Allah dijanjikan manusia Allah ibadah bisa berbuat. Jadi kita berpuasa selama 1 bulan ini agar kita mendapatkan pengampunan. Nah, orang kalau sudah dapat pengampunan dari Allah, maka otomatis dia akan mendapatkan derajat yang lebih tinggi dibandingkan dengan manusia-manusia sebagainya. Ingat, manusia itu nanti di hadapan Allah ada yang memiliki derajat yang tinggi di sisi Allah. Tetapi di sisi lain ada manusia yang justru menjadi dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa sebab itu? Mari kita coba lihat satu persatu dan nanti akan coba sama-sama kita amalkan dalam kehidupan kita. Kalau kita ingin menjadi orang-orang yang memiliki derajat yang tinggi di sisi Allah, maka nanti silakan dibuka Al-Qur'annya di dalam surat At-Taubah di ayat yang ke-20. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim a'zamu darajatan 'inda Allah wa ulaika humul faizun." Kata Allah dalam ayat ini, surat At-Taubah ayat ke-20, alladzina amanu, orang-orang yang beriman, wa hajaru, orang-orang yang berhijrah, wa jahadu fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim, dan orang-orang yang berjihad di jalan Allah, orang-orang yang bersungguh-sungguh melaksanakan syariat agama Allah ini dengan apa? Bi amwalihim wa anfusihim, dengan harta mereka dan bahkan dilakukan dengan nyawa mereka. Mereka itulah a'zamu darajatan 'inda Allah. Mereka inilah orang-orang yang mendapatkan derajat yang tinggi di sisi Allah. Wa ulaika humul faizun, dan mereka itulah orang-orang yang mendapatkan kemenangan. Jadi ternyata agar kita mendapatkan derajat yang tinggi di sisi Allah, yang pertama disebutkan oleh Allah, alladzina
Yang iman itu adalah satu keyakinan, selain diyakini dalam hati, dikerahkan dengan lisannya, dan yang terpenting diamalkan di dalam perbuatan. Maka kalau kita beriman kepada Allah, tidak bisa tidak. Apa yang Allah perintahkan kepada kita, kita jalankan. Apa yang Allah larang kepada kita, kita jalankan. Demikian juga kalau kita beriman kepada Rasul, tidak bisa tidak. Karena Rasul ini adalah teladan terbaik bagi kita. Maka apa yang beliau contohkan kepada kita ini termasuk yang tadi sudah saya sampaikan. Ternyata Rasulullah di seluruh literatur, Masya Allah, itu yang ditingkatkan tadi semangat beribadahnya sampai malam-malamnya tidak digunakan untuk tidur. Beliau beriktikaf di masjid, memperbanyak sholat, memperbanyak baca Quran, memperbanyak berzikir, terutama berzikir yang memang diajarkan oleh Rasulullah. Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa. Itu ada diajarkan Rasul pada kita yang harus kita praktekkan, harus kita amalkan agar kita mendapatkan pengampunan dari Allah. Allahumma innaka afuwwun. Ya Allah, Engkau zat yang Maha tuhibbul afwa, yang suka memberikan ampunan. Afu anni, maka ampuni aku ya Allah. Banyak doa, sehingga dengan harapan kita memperbanyak doa berzikir ini, akhirnya kemudian benar-benar yang namanya pengampunan Allah itu akan diberikan kepada kita semua. Amin. Jadi ikuti iman itu sekali lagi tidak hanya diyakini dalam hati, yang terpenting adalah kita praktekkan di dalam hidup kita. Wahajar orang yang berhijrah, orang yang berpindah dari kebiasaan-kebiasaan yang barangkali kurang baik menjadi kebiasaan-kebiasaan yang baik. Kalau barangkali Ramadan tahun kemarin kita jarang melaksanakan qiyamul lail, Ramadan tahun ini harus berubah. Ramadan kemarin jarang baca Quran, Ramadan sekarang harus rajin baca Quran. Ramadan kemarin masih belum pernah ikut iktikaf di masjid, Ramadan tahun ini harus mumpung masih ada sisa waktu beberapa hari ke depan, jangan pernah kita sia-siakan kesempatan yang Allah berikan kepada kita berjumpa dengan Allah. Dan yang ketiga adalah orang yang berjihad di jalan Allah, yang bersungguh-sungguh melaksanakan syariat agama Allah bi amwalihim wa anfusihim, dengan harta mereka dan juga bahkan dalam nyawa mereka. Maka mari kita bersungguh-sungguh melaksanakan syariat agama Allah ini. Dan harta yang kita punya mari kita sisihkan sebagai harta kita ini untuk kita bekerjakan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dengan ini apa yang telah Allah janjikan, mereka adalah orang-orang yang mendapatkan derajat yang tinggi di sisi Allah. Tetapi sekali lagi ada orang yang justru menjadi hina di hadapan Allah. Kenapa bisa demikian? Allah Subhanahu wa Ta'ala sampaikan dalam Al-Quran surat Al-A'raf ayat 179, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa laqad tarakna li jahannama katsiran minal jinni wal ins. Allah sudah sampaikan bahwa sungguh kelak akan isi neraka jahanam itu banyak dari golongan jin dan manusia. Kenapa bisa demikian? Lahum qulubun la yafqahuna biha. Mereka dikaruniai hati, tapi hatinya tidak pernah digunakan untuk memahami ayat-ayat Allah. Tidak digunakan untuk memikirkan ayat-ayat Allah. Walahum a'yunun la yubsiruna biha. Mereka dikaruniai mata, tapi matanya tidak pernah digunakan untuk melihat tanda-tanda besar Allah. Walahum a'dzanun la yasma'una biha. Mereka dikaruniai telinga, tapi telinganya tidak digunakan untuk mendengarkan ayat-ayat Allah. Maka terhadap orang yang seperti ini, dia dikaruniai hati, hatinya tidak digunakan untuk memahami ayat-ayat Allah.
dikaruniai mata tidak digunakan untuk melihat tanda-tanda kebesaran Allah, dikaruniai telinga tidak digunakan untuk mendengarkan ayat-ayat Allah. Kata Allah, dan mereka itu seperti binatang, balhum Allah, bahkan lebih hina dari binatang. Mereka itu orang-orang yang lalai. Tidak bisa kita bayangkan bagaimana kemudian manusia dikatakan lebih hina dari binatang. Apa bisa seperti itu? Kalau kita sama-sama tahu yang namanya binatang ini, walaupun dia lewat di depan kita dan mereka tidak pakai baju, mereka tidak pernah menang. Kenapa mereka tidak tahu? Karena mereka binatang. Bahkan mohon maaf, mereka sampai kawin di depan kita, mereka juga tidak pernah tahu karena mereka binatang. Coba dan bisa kita bayangkan bagaimana kemudian derajat manusia dikatakan lebih hina dari binatang. Kenapa? Karena justru kita bangga dengan kemaksiatan yang kita perbuat. Malah kemaksiatan itu kita sebarkan kepada banyak orang dengan tidak pernah terbersih dalam hati kita bahwa kita telah melakukan dosa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka mari kita jaga diri kita jaga keluarga kita. Mari kita maksimalkan, kita optimalkan pemberian Allah kepada kita. Hati iman senantiasa kita gunakan untuk memikirkan dan memahami ayat-ayat Allah. Mari kita gunakan mata kita ini betul-betul untuk melihat tanda-tanda kebesaran Allah. Mari kita gunakan telinga kita ini untuk senantiasa mendengarkan ayat-ayat Allah. Mudah-mudahan renungan Ramadan yang saat ini bisa menjadi peletus semangat untuk melanjutkan aktivitas sisa-sisa Ramadan yang hanya tinggal di hari depan. Dan mari kita sama-sama berlomba-lomba untuk bisa meraih finish dengan tujuan, dengan selesainya kita melaksanakan ibadah Ramadan nanti